kita bisa melihat di sini bahwa ada keseriusan antara kami dan pengaduan dan kasus perbankan mendominasi tindak pidana sektor jasa keuangan (SJK) di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sulut Gomalut, Irawan Mushar mengungkapkan, hingga Juni 2025 OJK Sulut Gomalut menerima 425 pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. Rinciannya, 338 pengaduan konsumen di Sulut, 60 di Gorontalo, dan 27 di Malut. Dilihat dari sektornya, terkait layanan perbankan di Sulut 169 pengaduan, Gorontalo 22 pengaduan, dan Malut 4 pengaduan. Sementara, industri keuangan non-bank, IKNB, di Sulut 102 pengaduan, Gorontalo 11 pengaduan, dan Malut 4 pengaduan. Sedangkan pengaduan terkait pinjaman online, pinjol, di Sulut 65, Gorontalo 27, dan Malut 19 aduan. Adapun 5 besar jenis pengaduan, kata Irawan Mushar, terkait sistem layanan informasi keuangan, SLIK, sebanyak 115 pengaduan, perilaku petugas penagihan 99 pengaduan, restrukturisasi relaksasi pembiayaan pinjaman 36 pengaduan, agunan dan jaminan 21 pengaduan. Terakhir fraud eksternal sebanyak 21 pengaduan, fraud eksternal ini seperti penipuan, pembobolan rekening, slimming dan cyber cerima, kata Irawan usai pembukaan sosialisasi tindak pidana sektor jasa keuangan di Manado, Kamis, 17 Juli 2025. Sosialisasi ini diikuti petugas penyidik dari Kejaksaan dan Kepolisian serta perwakilan OJK Sulut Gomalut. Terkait itu, dikatakan, terdapat 7 kasus pidana sektor jasa keuangan di Sulut Gorontalo, dengan rincian, 6 kasus pidana perbankan dan 1 kasus pidana industri keuangan non-bank, IKNB. OJK membantu sebagai saksi ahli dalam penanganan kasus yang sudah ditangani aparat penegak hukum ini, kata Irawan. Ia mengatakan, tindak pidana sektor jasa keuangan menyasar perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan maupun aset kripto dan bursa karbon. Relatif minimnya kasus tindak pidana sektor jasa keuangan bisa menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap industri keuangan. Kepercayaan publik masih cukup baik. Hal ini tergambar dari DPK tahun ini tumbuh 1,92% YoY atau setara 1,01 triliun rupiah, jelasnya. Analis eksekutif senior Direktorat Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Feriansyah menjelaskan, sejauh ini OJK telah menangani 149 perkara tindak pidana sektor jasa keuangan, SJK. Di mana, 123 perkara dari sektor perbankan, 5 dari pasar modal, 20 perasuransian dan dana pensiun serta 1 perkara dari perusahaan pembiayaan. Sebanyak 115 perkara telah ingkrah atau berkekuatan hukum, jelas Feriansyah. Ia menegaskan, OJK mendorong tata kelola dan manajemen risiko sehingga sistem SJK sehat. OJK sebagai regulator dan pengawas punya tugas utama untuk menciptakan ekosistem sektor jasa keuangan yang sehat, transparan dan akuntabel, katanya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Andi Muhammad Taufik menjelaskan, perkembangan SJK membawa tantangan semakin kompleks. Seiring dengan meningkatnya potensi yang mengancam integritas SJK nasional. Karena itu perlu sinergi dalam pencegahan dan penindakan. Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi, jelas Andi. Kapolda Sulawesi Utara yang diwakili Irwasda, Kombes Pol Dedi Karyawan menegaskan, Polri sebagai bagian dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti, akan terus berupaya mencegah tindak pidana dimaksud. Praktik tindak pidana itu, misalnya investasi bodong, pinjol dan penghimpunan dana tanpa izin serta pencucian uang. Kami memastikan Polda siap bersinergi secara aktif, katanya. Supaya memenuhi panggilan dari kepolisian. Itu dari saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.